Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Naila Ramadanti dengan NIM 01313824299092 dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan materi permintaan dan penawaran. Poin penting yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hukum permintaan dan hukum penawaran. Lalu yang kedua, pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Kita akan membahas permintaan dulu, diawali dengan hukum permintaan. Secara umum, jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu berbanding terbalik dengan harga yang ditawarkan oleh produsen dengan asumsi ceteris paribus, di mana kita bisa menguraikan semakin tingginya harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendahnya harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin tinggi. Tuh, bisa kita tuliskan di sini hukumnya. P di sini adalah harga, semakin tinggi harga, D di sini adalah permintaan, maka permintaan akan semakin rendah. Dimana jika semakin rendahnya harga atau menurunnya harga, permintaannya akan semakin tinggi. Setelah membahas hukum, kita juga akan membahas ciri-ciri dari permintaan ini. Ciri dari hukum permintaan yaitu ada jika hukum permintaan akan berlaku jika yang berubah atau berpengaruh itu adalah harga barang itu sendiri, sedangkan faktor lain yaitu ceteris paribus. Teori permintaan yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Selanjutnya, kita juga akan membahas faktor penting, yaitu QDX itu F, PX, PY, I, T, E, P. Di mana faktor-faktor ini adalah PX itu adalah harga barang itu sendiri, PY itu adalah harga barang lain, I itu adalah pendapatan rumah tangga atau rata-rata yang ada di masyarakat, I itu adalah income, T itu adalah taste atau selera masyarakat. Ini adalah expectation atau ekspektasi di masa mendatang. Terus P ini adalah population atau populasi. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor yang penting atau dapat mempengaruhi suatu permintaan. Kita akan membahas kurva permintaan. Kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dari suatu barang dengan jumlah dari barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Nah, kurva permintaan ini memiliki gradien atau kemiringan yang negatif. Nah, kurva permintaan ini memiliki perbedaan istilah. Ada dua istilah yang harus kita tahu, yaitu permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan ini artinya adalah secara keseluruhan daripada hubungan harga dan jumlah permintaan tersebut. Sedangkan jumlah barang yang diminta ini adalah jumlah banyaknya barang pada tingkat harga tertentu. Istilah ini harus kita pahami perbedaannya. Agar bisa memahami lebih lanjut, kita akan langsung masuk ke angka dan kurva. Contoh yang pertama, jika diketahui Q dan P. Jika diketahui Q-nya yaitu ada 300, 500, 700, 1000, dan 1200. Dengan harganya yaitu 5000, 4000, 3000, 2000, dan 1.000. Kita akan menggambarkan kurva permintaannya.
adalah P per Q. 300, 1000, 200. Panjangkan lagi. Ini ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, di sini 3000 tuh. Di sini hmm, 300. 500 itu di sini. 700 itu dengan 3000. 1000 itu ada 2000. Nah, ini adalah kurva dari permintaan, kurva permintaannya. Ini adalah di sini adalah demand atau permintaan. Sini menandakan semakin tinggi harga, permintaannya semakin rendah. Semakin menurun, semakin tinggi harga, permintaannya menurun, semakin tinggi akan menurun, dan semakin rendah itu permintaannya akan semakin meningkat. Nah, kurva pada umumnya biasanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jika kita beri titik, di sini adalah titik A, B, C, D, E. Jika terjadinya pergerakan dari titik A ke titik B ke titik C, dan seterusnya, ini kita sebut dengan pergerakan kurva. Karena terjadinya pergerakan dalam satu kurva. Kurva permintaan pada umumnya itu menurun dari kiri atas ke kanan, menurun ke kanan bawah. Alasannya karena sifat hubungan dari harga dan jumlah barang yang diminta pada permintaan itu yaitu terbalik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Poin yang pertama itu ada hukum dari penawaran. Secara umum, hukum penawaran ini adalah pernyataan yang menyatakan sifat dari hubungan suatu harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu berbanding lurus dengan asumsi faktor lain ceteris paribus. Semakin detailnya kita bahas, jika semakin tinggi harga barang tersebut, maka produk atau barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Dan jika semakin rendahnya harga barang tersebut,
maka barang yang akan ditawarkan juga akan semakin rendah. Ini dinamakan dengan berbanding lurus. Ini jika kita ingin menuliskan hukum dari penawaran itu, jika harganya semakin tinggi, maka supply atau penawarannya juga semakin tinggi. Jika harga semakin rendah, maka supply atau penawarannya juga ikut rendah. Selanjutnya, yang kedua itu kita akan membahas ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertamanya yaitu harga suatu barang selalu dijadikan faktor terpenting dalam menentukan penawaran. Teori penawaran juga memfokuskan perhatiannya kepada hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penting atau faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain. Ketiga ada biaya produksi. Keempat ada jumlah produsen. Kelima tingkat teknologi. Keenam ini PX. Jadi keenam itu keenam itu ada faktor alam. Dan yang ketujuh itu ada ekspektasi di masa yang akan datang. Ini adalah faktor-faktor penting di dalam penawaran. Selanjutnya kita juga akan membahas kurva dari penawaran. Selanjutnya kita akan membahas kurva penawaran. Ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, kurva penawaran ini memiliki gradien atau kemiringan yang positif. Nah, pada kurva penawaran ini juga terdapat dua istilah yang harus kita pahami perbedaannya. Yang pertama yaitu ada penawaran, dan yang kedua itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran ini adalah keseluruhan dari kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan itu adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkatan harga tertentu. Nah, kedua istilah ini harus kita pahami perbedaannya. Agar bisa memahami lebih lanjut, kita akan langsung masuk ke angka dan kurva. Sini kita QS-nya atau jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan 1.000, 900, 700, 450, harganya 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, dan 3.000. Selanjutnya kita akan gambarkan kurvanya. Di sini. Oke. Q-nya dari yang terkecil 200,
P-nya 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Kita hubungkan. Sini kita tarik garis. Supply. Nah, kurva penawaran ini pada umumnya bergerak dari sisi kiri bawah naik ke sisi kanan atas. Ini artinya kurva penawaran ini berbanding lurus. Alasannya, semakin di sini pada hukum kurva penawaran, semakin rendahnya harga barang tersebut, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Nah, kita bandingkan, jika dia harga barang itu 3.000, maka barang yang ditawarkan itu 300. Jika harga barang tersebut itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan tinggi. Di sini contohnya harga barangnya 7.000, sehingga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, yaitu sebesar 1.000. Jika pada titik ini kita beri A, B, C, D. Jika terjadi perpindahan dari titik A ke titik B di dalam kurva ini, itu disebut dengan pergerakan kurva. Berarti arti dari pergerakan kurva ini adalah perpindahan satu titik ke titik lain di dalam kurva. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva. Pergeseran kurva adalah perpindahan kurva ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ini dapat terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor selain dari faktor harga barang itu sendiri, atau apabila kondisi faktor lain itu tidak ceteris paribus. Nah, pada kurva permintaan, faktor-faktor lainnya yang akan kita bahas seperti pada contoh ini, nanti kita akan membahas perubahan pada pendapatan. Kita akan langsung membahas kurva melalui angka. Nah, sebelum itu kita akan membahas mekanisme pergeseran kurva permintaan. Pada kurva permintaan, mekanismenya apabila permintaan itu naik, maka kurva akan bergeser ke kanan, dan apabila permintaan itu turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Nah, di sini agar kita bisa memahami lebih lanjut, kita akan langsung masuk ke dalam kurva dan angka. Kita akan membuat kurva terlebih dahulu. Nah, jika pada pergeseran kurva ini tidak dipengaruhi oleh harga barang, maka harga barang itu adalah tetap. Kita misalkan harga barangnya itu 1.000. Nah, pada keadaan yang pertama,
Jika harga barang 1.000 dengan pendapatan 10.000, maka berapa banyak jumlah barang yang bisa dibeli oleh konsumen? Nah, jika harga barang 1.000 dan pendapatannya 10.000, maka banyaknya barang yang bisa dibeli yaitu ada 10. Kita akan menggambarkan titiknya terlebih dahulu. Ini adalah kurva permintaan yang pertama, D. Nah, jika pendapatan dari 10.000 itu kita naikkan sebesar 15.000, dengan harga barang 1.000, berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? 15.000 dibagi 1.000 yaitu ada 15 barang. Kita akan memanjangkan garis ini terlebih dahulu agar lebih leluasa. Nah, jika di sini bernilai 15 dengan harga yang sama, kita akan buatkan titiknya untuk kurva permintaannya. Sebelum itu, jika terjadinya kenaikan permintaan, maka kurva akan bergeser ke kanan. Begitulah yang terjadi pada kurva yang kedua ini. Ini D1. Perubahan yang pertama. Nah, perubahan yang kedua, kita akan membuat keadaan jika pendapatannya berkurang. Jika pendapatannya berkurang 5.000, maka 5.000 dibagi 1.000 itu ada 5. Berarti jumlah barang yang dapat dia beli itu adalah sebesar 5. Ini adalah D3. Nah, pergeseran kurva permintaan itu dapat terjadi apabila faktor lain dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang sedang kita bahas sekarang yaitu adalah pendapatan. Jadi, di sini bisa tuliskan kesimpulannya, apabila pendapatannya naik, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan apabila pendapatannya turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Pendapatan naik, kurva ke kanan. Pendapatan turun, kurva ke kiri. Nah, seperti konsep mekanisme sebelumnya, jika permintaannya naik maka kurva akan ke kanan dari 10 ke 15. Jika permintaannya menurun dari 10 ke 5 maka kurva akan bergeser ke kiri. Jika kita menganalisis dari sini, kita dapatkan dengan harga barang itu sendiri tetap 1.000 dan pendapatan yang berubah-ubah, maka jumlah permintaannya juga akan berubah menyesuaikan dengan pendapatan. Seperti yang kita jelaskan tadi, jika pendapatannya naik, maka permintaannya juga akan naik, maka kurva bergeser ke kanan. Jika pendapatannya turun, maka jumlah permintaannya juga akan turun dan kurva bergeser ke kiri dengan harga yang tetap. Sekian penjelasan pergeseran kurva. Kita akan lanjut kepada pergeseran kurva penawaran. Ini adalah kurva permintaan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas pergeseran kurva penawaran. Sama seperti pergeseran kurva permintaan, pergeseran kurva penawaran ini juga dipengaruhi oleh faktor lain selain dari harga produk itu sendiri. Nah, mekanismenya juga sama. Jika penawarannya meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan, dan jika penawarannya menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Nah, agar memahami lebih lanjut, kita akan langsung membahas ke dalam kurva dan angka. Jika pada salah satu faktor lain yang kita ambil yaitu adalah biaya produksi, kita akan menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Nah, pada kurva penawaran di sini, jika kita memiliki harga itu tetap, itu P. Harganya itu P, di sini harga P. Nah, jika kita akan membahas biaya produksi. Biaya produksi ini berbeda dengan konsep permintaan sebelumnya karena biaya produksi ini ada di penawaran. Nah, jika biaya produksi itu naik, maka penawarannya akan berkurang. Dan sebaliknya, jika biaya produksi itu menurun, maka penawarannya akan meningkat. Nah, jika kita memiliki biaya produksi sebesar 45.000. Nah, jumlah barang yang akan kita tawarkan yaitu ada 15. Kita akan menggambarkan titiknya jika harganya itu tetap. Nah, jika biaya produksi 45.000, barang yang akan ditawarkan itu ada 15. Kita sambungkan dulu. Hubungkan titiknya. Nah, kita bisa langsung menggambarkan kurva penawarannya. Ini adalah S. Nah, ini untuk biaya produksi 45.000. Nah, jika biaya produksi itu naik, maka penawarannya juga akan berkurang. Karena biaya produksinya naik, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Jika biaya produksi naik menjadi 50.000, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan berkurang menjadi 10. Maka kurva penawarannya juga akan bergeser. Nah, ini suplai 1 atau kurva penawaran setelah terjadi perubahan yang pertama. Nah, jika biaya produksinya juga akan menurun, maka jika biaya produksi menurun, penawarannya akan meningkat, sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Nah, jika biaya produksinya kita peroleh 40.000, maka yang bisa ditawarkan yaitu sebanyak 20. Sehingga kita buat dulu harga barangnya itu tetap. Nah, kurva penawarannya akan bergeser ke kanan karena penawarannya meningkat. Ini supply 2 atau perubahan kurva penawaran yang kedua. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk biaya produksi, faktor lain yang bisa kita ambil yaitu salah satunya biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, kurva ke kiri
Karena jika biaya produksi meningkat, penawarannya juga akan berkurang karena biayanya itu dari awal sudah mahal, jadi penawarannya akan dikurangi. Nah, jika biaya produksi itu turun atau murah, sebagai produsen kita akan menawarkan lebih banyak jumlah barangnya, maka kurvanya juga akan bergeser ke kanan. Ini kesimpulannya. Seperti mekanisme sebelumnya, jika penawarannya meningkat, jumlah penawarannya meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Jika jumlah penawarannya menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Sekian untuk penjelasan pergeseran. Selanjutnya kita akan membahas keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi apabila jumlah yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada harga tertentu itu sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli atau konsumen pada harga tersebut. Nah, agar lebih memahami lebih lanjut, kita akan membahas langsung ke dalam angka dan kurva. Kita tuliskan yang kita ketahui terlebih dahulu. Nah, jika harganya itu sama antara permintaan dan penawaran, P di sini nanti ada QD, QS. Jika harganya kita awali 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, dan terakhir yaitu 2.000. Nah, untuk jumlah di permintaannya itu ada 400, di sininya ada 1.000, 600, di sininya ada 900, ini ada 800, di sini ada 1.000, di sini ada 475, di sini 2.400, di sini 200. Nah, dengan harga yang sama, jumlah permintaan dan jumlah penawarannya, kita akan menganalisanya dulu. Jika QD itu lebih besar dari QS, maka ini artinya kelebihan permintaan. Jika QS lebih besar dari QD, ini disebut dengan kelebihan penawaran. Nah, kita menganalisa dulu. Karena ini QS-nya lebih besar, maka ini kita sebut dengan kelebihan penawaran. Nah, yang kedua ini juga sama, kelebihan penawaran. Karena QS-nya itu lebih besar daripada QD. Ini kelebihan penawaran. Nah, karena jumlah permintaan dan jumlah penawarannya itu sama, seperti pada konsep keseimbangan sebelumnya, maka ini kita sebut dengan keseimbangan. Jumlah permintaannya 800 dan jumlah penawarannya juga 800. Nah, untuk ini jika QD lebih besar dari QS, itu disebut dengan kelebihan permintaan. Nah, jika sama seperti yang tadi, QD lebih besar, itu kelebihan permintaan. Nah, setelah didapatkan analisisnya, kita akan melanjutkan ke dalam kurva. Ini bisa kita sebut dengan sifat. Selanjutnya kita akan menggambarkan ke kurvanya. Kita akan menggambarkan kurvanya.
lagi ada 2000, 3, 4, 5, 6. Titiknya itu tadi ada 200, 400, 475, 600, 800, 1000, 900 dulu, 900, 1000, 2400. Nah, berdasarkan data yang sebelumnya, kita akan menghubungkan titik-titiknya. Kita memberi tanda terlebih dahulu bahwa ini untuk supply. Nah, kita dapatkan ini juga untuk demand. Ini demand. Ini juga demand. Nah, berdasarkan data sebelumnya, 200 itu ada di 2000. Kita tanda tandai dulu sebelum kita hubungkan. 1000 itu 6. Nah, jika sudah, kita akan membuat garis putus-putus. Ini untuk yang penawaran atau supply. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap titiknya. Nah, ini adalah kurva penawarannya atau supply. Selanjutnya kita akan menggambarkan untuk kurva permintaannya. Kita akan langsung saja. Kemudian di sini juga selanjutnya untuk 1000 itu di
3. Lalu 2400 itu di 2. Kita akan menghubungkan titik-titiknya. Nah, setelah dilakukan penarikan juga dan setelah kita rapikan kurvanya, ditemukan titik keseimbangannya itu ada di sini. Kita misalkan ini titik E, titik keseimbangan. Jika di sini adalah titik keseimbangannya atau kita tulis E, yang di atas adalah kelebihan penawaran. Dan yang di bawah ini adalah kelebihan permintaan. Titik keseimbangan ditemukan jika jumlah di dalam permintaan dan jumlah di penawaran itu sama. Nah, pada soal ini dalam harga 4.000 jumlah yang diminta konsumen sebanyak 800 dan jumlah yang ditawarkan yaitu juga 800, sehingga ditemukanlah titik keseimbangannya atau titik E. Selanjutnya kita akan membahas perubahan serentak pada demand dan supply atau pada permintaan dan penawaran. Agar bisa memahami lebih lanjut, kita akan membuat keadaannya dulu. Jika keadaan pertama Q1 itu sama dengan 80 dan P1-nya itu 4.000. Keadaan kedua Q2-nya itu 100, P2-nya itu 5.000. Nah, kita akan membuat kurvanya yang terjadi secara serentak pada demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Kita akan menganalisis keadaannya. Kita akan menganalisis keadaan yang pertama terlebih dahulu. Itu maka kita 80 jika 4.000 itu di sini. Jika 100 di sini kita akan menarik titik demand-nya atau titik permintaannya. Titik D. Selanjutnya, karena terjadi perubahan di penawaran juga, maka kita akan menarik titik penawarannya. Selanjutnya kita akan membuat keadaan yang kedua, yaitu setelah terjadi perubahan. 100 kita buatkan di sini.
akan menggambarkan kurva permintaan setelah terjadinya perubahan. Kita buatkan ini adalah titik D1. Selanjutnya kita juga akan menarik kurva penawaran yang baru karena terjadinya perubahan serentak. Pada mulanya, jumlah permintaan yang diminta oleh pelanggan yaitu sebesar 80, sehingga menghasilkan kurva permintaannya yaitu D dan D. Dan jumlah yang ditawarkan juga sebesar 80, sehingga menghasilkan kurva penawarannya yaitu titik S dan S, sehingga mencapai titik keseimbangan di E. Pada masa berikutnya terjadinya peningkatan jumlah penawaran sehingga mengakibatkan secara serentak tingkat permintaannya juga meningkat. Dari itu kita menciptakan kurva yang baru, yaitu kurva permintaan yang baru di titik E1 dan kurva penawaran yang baru di titik E1, sehingga timbullah titik keseimbangannya di E1. Perubahan serentak ini terjadi jika pendapatannya naik, maka demand-nya juga akan bergeser ke kanan, sehingga menyebabkan jumlah permintaannya juga meningkat dan harganya juga meningkat. Nah, jika supply, kita akan membahas biaya produksinya menurun sehingga kurvanya itu bergeser ke kanan dan jumlah yang ditawarkan juga meningkat, harganya pun ikut meningkat. Ini adalah hubungan secara serentak yang terjadi di antara permintaan dan penawaran, di mana demand yaitu pendapatannya naik dan supply itu biaya produksinya menurun, sehingga sama-sama menggeser garis kurva awal itu menjadi ke kanan, demand ke kanan dan supply juga ke kanan. Selanjutnya, pada faktor penentu perubahan kedua, jika kita membuat pendapatannya menurun dan biaya produksinya yang meningkat, maka jika pendapatannya menurun, maka jumlah permintaannya juga akan menurun, sehingga kita bisa buat jumlah permintaannya itu 60, misalnya harganya itu 3.000. Ini kita akan menggambarkan kurvanya. Terjadi pergeseran kurva di sini, yang dimana ini adalah kurva awalnya. Jika terjadi penurunan pendapatan, maka kurva akan bergeser ke kiri. Nah, ini D2. Pada supply, jika terjadi peningkatan biaya produksi, maka kurva akan bergeser ke kiri atas. Ini adalah S3. Sehingga bisa kita dapatkan titik keseimbangan yang baru. Ini setelah terjadi perubahan yang kedua. D2 dan S3, demand yang kedua, supply yang ke demand yang kedua dan terjadilah perubahan demand yang kedua dan supply yang kedua, dan terdapat titik keseimbangan yang kedua atau yang baru. Analisis perubahan yang kedua, pada demand atau permintaan, jika terjadi penurunan pendapatan, maka jumlah permintaannya akan menurun dan menggeser garis kurvanya itu ke kiri. Nah, mengurangi jumlah permintaan dan menurunkan harganya dari 4.000 ke 3.000. Nah, pada penawaran, jika terjadinya peningkatan biaya produksi, maka jumlah penawarannya juga akan berkurang, sehingga menggeser garis kurvanya ke kiri dan harganya juga menurun.
Sekian untuk pembahasan tentang perubahan serentak demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Sebelum itu, kesimpulan yang dapat kita ambil secara keseluruhan penting yaitu pada hukum permintaan, jika harga semakin tinggi maka permintaan akan menurun, dan sebaliknya jika harga makin menurun maka jumlah permintaannya akan meningkat. Pada hukum penawaran itu berbanding lurus, sedangkan untuk yang permintaan tadi itu berbanding terbalik. Kalau di penawaran semakin tinggi harganya maka jumlah penawarannya juga akan meningkat, dan jika semakin rendah harganya maka jumlah penawarannya juga akan menurun. Sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan materi permintaan dan penawaran. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.